Kuar-kuar ingin mengalahkan langkah Jokowi di dalam Pilpres 2024, di mana AFC Fulah Fatah bertekad ingin mengalahkan Joko Widodo. Namun demikian semuanya adalah omong kosong, ya hanya omon-omon. Itulah AFC Fulah Fatah yang tak bisa mengalahkan strategi Presiden Joko Widodo. Inilah AFC Fulah Fatah. Di sini untuk ikut memperjuangkannya. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Itulah kuar-kuar AFC Fulah Fatah yang bertekad ingin mengalahkan Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto adalah yang didukung oleh Joko Widodo. Namun semuanya adalah omong kosong. AFC Fulah Fatah tak bisa membuktikan bisa mengalahkan Joko Widodo. AFC Fulah Fatah juga menuduh Pak Joko Widodo cemas. Namun demikian pada kenyataannya, AFC Fulah Fatah yang cemas. AF mestinya sudah tidak laku lagi karena semua ramalan dan ocehannya hanya omong kosong. Di Indonesia saat ini, menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Jokowi hanya akan punya pengaruh. Orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Omong kosong AFC Fulah Fatah semuanya tidak terbukti, dikarenakan walaupun Pak Jokowi telah lengser menjadi presiden, namun demikian banyak yang meminta doa restu dan dukungan di dalam pilkada kali ini. Banyak calon kepala daerah yang mendatangi rumah Pak Joko Widodo di Solo, di Sumber, dan mereka adalah merupakan calon kepala daerah. Meskipun Pak Jokowi sudah pensiun menjadi kepala daerah, Ridwan Kamil pun mendatangi rumah Pak Joko Widodo. Sehingga apa yang disampaikan oleh AFC Fulah Fatah terbantahkan sudah. Kuar-kuar Pak Jokowi sudah tidak punya pengaruh. Bukti nyatanya banyak warga dan banyak calon kepala daerah yang minta restu ke Pak Joko Widodo. Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari yang lalu ada yang dari Sumatera Barat, kemudian ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua, 3 calon juga. Itulah pernyataan Pak Joko Widodo yang mengatakan bahwa banyak calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang datang ke tempat Pak Jokowi dengan meminta doa dan restu. AFC Fulah menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah merupakan politisasi bansos. Mereka menduga bansos lah yang menjadi kemenangan Joko Widodo. Namun kenyataannya salah. Tanpa bansos pun masyarakat tetap mendukung Pak Joko Widodo. Politisasi bansos dan personalisasi bansos. Politisasi bansos itu adalah bansos dan BLT yang dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat, yang dikait-kaitkan kemudian dengan kontestasi dan pemenangan salah satu pihak. Ini politisasi yang harus dilawan, tidak boleh. Yang kedua, personalisasi. Sudah di tengah situasi dan kompetisi politik, lalu kemudian dipersonalisasi, seolah-olah itu pemberian pribadi. Itu juga tidak boleh. Nah, itulah yang menurut saya menjadi salah satu
persoalan serius dalam pemilu 2024 sekarang. Tidak bisa dibiarkan. Dan karena itu saya setuju dengan Zainal Arifin Mochtar bahwa presiden harus dipincangkan. Kekuasaan presiden di Indonesia harus diatur oleh undang-undang lembaga kepresidenan yang di dalamnya ada pembatasan kekuasaan presiden terutama pada masa-masa krusial di ujung Gedabrus, itulah kesimpulan daripada EF Saifullah Fatah yang banyak omong ingin mengalahkan Pak Joko Widodo, namun kenyataannya tidaklah berdasar. EF Saifullah Fatah juga provokator mengenai dewan yang mengajukan hak angket. Ya, hak angket 01 dan 03 bisa menang di DPR. Inilah pernyataan EF adalah satu Saifullah hak Fatah yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik, misalnya katakanlah 20 hari dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Woi, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih supaya konkret karena waktu kan terus berjalan nih. 25 Februari sampai dengan 17 Maret itu 20 hari tuh. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Jangan sampai lewat itu. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Ya, omong kosong dan kuar-kuar daripada EF Saifullah Fatah terbantahkan sudah dikarenakan hampir seluruh partai politik malah mendukung Jokowi atau Prabowo Gibran, meninggalkan satu partai yakni PDIP. Jadi semua ramalan dan kuar-kuar EF Saifullah Fatah terbantahkan sudah. Omong kosong, omon-omon gitu kata Pak Prabowo Subianto. Ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja, omon-omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Itulah Prabowo Subianto yang boleh dikata menyindir daripada orang seperti EF Saifullah Fatah yang hanya omon-omon, gedabrus begitu ya, omong kosong.